Sementara itu, rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven yang kabarnya tengah diguncang prahara rupanya makin memanas usai Baim memposting sebuah video saat Keanu lahir dengan caption, "Siapa yang belum punya anak, saya doain biar cepat punya anak." Tak hanya itu, Baim kembali menulis caption yang memantik rasa penasaran netizen lantaran ayah dua anak ini seolah mengisyaratkan jika ada seseorang yang tengah berusaha mendekati dan mengganggu istrinya. Sabar, tapi jangan malah ganggu istri orang ya. Mobilnya ya? Yuk. Maaf sayangku. Bagaimana Pak? Permisi. Kiri. Awas jatuh. Hati-hati Mas. Gimana Pak ya? Doain aja. Maaf permisi. Bye-bye Mas. Ya, postingan Baim tentu saja membuat netizen penasaran dan seolah meyakini jika rumah tangga Baim dan Paula memang tengah bermasalah, termasuk Marshanda yang ikut berkomentar dengan membubuhkan emotikon hati di kolom komentar. Meski sudah menjadi mantan, namun Marshanda dan Baim rupanya masih menjalin hubungan baik. Lantas benarkah Baim sempat curhat ke Marshanda terkait kondisi rumah tangganya? Masih teman baik sampai sekarang, biasa aja. Cuman karena aku enggak, itu kan pas Keanu lahir. Dan aku juga baru tahu, aku pikir Baim sama Paula punya anak lagi, so aku mau nyelamatin gitu. Sebagai sahabat, Marshanda hanya bisa mendoakan agar rumah tangga Baim dan Paula tetap baik-baik saja dan langgeng hingga akhir hayat. Pernah denger juga aku, nggak pernah denger. Oke. Di tempat berbeda, Natasha Rizky atau yang akrab disapa Caca rupanya enggan berkomentar terkait pernyataan Desta yang masih menyebut Caca sebagai istrinya. Ibu tiga anak ini malah menulis kalimat puitis dalam Instastory miliknya. "Jangan menangis sendirian, jangan menderita sendirian. Kita tidak istimewa, aku juga sedang sesak nafas." Caca pun kembali mengunggah kalimat puitis yang membahas tentang menua bersama. "Temanku, kesayanganku, kau adalah bagian dari tempatku beristirahat. Aku selalu membayangkan menua bersama, tinggal dalam duniamu, duniaku." Ya, belum lama ini saat podcast bersama Vincent Rompis dan Prilly Latukonsina, Desta rupanya sempat tak sengaja menyebut soal istri. Netizen pun menduga jika ini maksud Desta adalah Caca, mantan istrinya. Murah banget lagi, nggak sampai 100.000 rupiah. Gue beli sekarang langsung. Beli. Buat ini istri gue. Nih, gue yang medium. Buat siapa tuh? Buat siapa? Buat siapa? Tanya, Pril. Oh, nyesel ya? Resen orang. Resen nih. Cuma bertanya. Ya kan beliin buat Caca nggak apa-apa dong. Iya, benar. Tak hanya itu, Desta seolah tak mampu berkata-kata saat Prilly menggodanya jika Desta menyesal telah memilih bercerai dari Caca. Benarkah hidup Desta berubah drastis pasca berpisah dari Caca? Enggak, gue nggak pernah nonton film Korea soalnya. Udah sumpah gak harus nonton yang aku sebut tadi. Iya. Lu nonton Mai deh bro, nonton Mai di MAI, Mai, film Vietnam. Oh. Itu katanya sedih banget ya? Gue nangis, beneran gue udah Tentang lama apa nggak sih, nangis. Kak? Tentang Ini mah apa? Mai. udah lama nggak nangis. Oh, jatuh. Ya, nonton deh nangis, gue udah lama nggak nangis. Oh iya, nanya doang, emang udah lama nggak nangis? Minggu lalu, kemarin. Kenapa? Karena nyesel. Problematik gue tuh sebenarnya. Asik. Kan seperti film loh, bolehkah Sekali saja aku menangis. Boleh loh. Boleh, makanya tapi gue terlalu Kalau sering deh, nyesel dan ngerasa salah nggak apa-apa kok, nggak harus ngerasa ini, nggak harus ngerasa. Ya udah gue salah. minta maaf ya. Kok ke aku? Kan gue nyesel, gimana sih? Katanya boleh ngomong. Ya bukan ke aku dong, minta maaf ya. Tahu lah siapa. Pisces emang suka gitu sih nyeselnya. Drama. Pisces itu drama banget, sensitif, moody. Pokoknya kalau hidupnya lagi adem-adem aja kayak oh kurang nih gitu kan. Sukanya yang tantangan kan kalau Pisces tuh. Jadi kalau Kayaknya bahaya deh lama-lama nih. Jadi kalau pasangannya lurus-lurus aja justru itu bahayanya. Karena pengennya yang tantangan kan. Jadi bisa diem dulu nggak? Berkomen lebih banyak ya. Karena nanti akan takutnya dicuplik aja ini ya. Bahaya. FYP loh ini, jangan dipotong ya.
Itu benar. Bener kan? Ya maksudnya ada benarnya. Nah, Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat akhirnya menetapkan musikus Virgon Tambunan sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Virgon dihadirkan di hadapan awak media saat acara jumpa pers. Ia tidak sendiri, penyidik juga menghadirkan wanita berinisial PA yang ditangkap bersama Virgon, juga pria berinisial BH sebagai pemasok narkoba ke Virgon. Ketiganya telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan narkoba. Dari ketiga tersangka ini memiliki motif yang berbeda-beda. Untuk PTP sendiri yang bersangkutan mengkonsumsi narkoba tujuan untuk menurunkan berat badan. Terhadap saudara PTP sendiri yang bersangkutan mengakui pernah mengkonsumsi narkotika pada tahun 2012, namun sempat berhenti dan baru mulai mengkonsumsi lagi pada tahun ini dan pada akhirnya diamankan oleh petugas. Maksudnya semuanya yang ini saya pribadi menyampaikan atas tindakan saya dalam penyalahgunaan narkoba. Saya ingin memohon maaf pada semua pihak, masyarakat Indonesia, keluarga saya, ketiga anak saya, orang-orang di label, teman-teman saya di band. Dalam kesempatan tersebut terungkap identitas perempuan yang ditangkap bersama Virgon di sebuah kamar kos di kawasan Ampera, Jakarta Selatan pada 20 Juni 2024 lalu. Perempuan berinisial PA tersebut dikonfirmasi merupakan teman dekat sang penyanyi. Penyidik telah mengamankan 3 orang. Pertama atas nama PTP, kelamin laki-laki umur 38 tahun, kemudian PA, perempuan umur 20 tahun. Menerima permohonan asesmen terpadu dari Polres Jakarta Barat mengenai 3 tersangka, yaitu Virgon Teguh Putra, Putri Anastasia, dan Bagus Hartanto. Di hadapan awak media, vokalis grup band Last Child itu meminta maaf usai dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan narkoba. Sambil menunduk, mantan suami Inara Rusli itu pun berjanji tak akan mengulangi perbuatannya coba-coba pakai narkoba. Lantas apa alasan dirinya terjebak menggunakan barang haram tersebut? Benarkah kasus perceraian rumah tangganya dengan Inara Rusli membuat dirinya bersinggungan dengan barang haram tersebut? Mudah-mudahan insya Allah ini jadi yang pertama dan terakhir. Mudah-mudahan insya Allah kedepannya saya menjadi manusia yang lebih baik lagi. Terima kasih kepada segenap titik-titik yang sudah berbaik hati dalam proses saya menjalani proses hukum yang berjalan, dan juga terima kasih atas perhatian teman-teman wartawan semua. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai saat ini alasan mengkonsumsi sabu belum tahu ya? Ya hanya dia sendiri deh, nggak tahu. Pokoknya intinya. Dari Virgonnya nggak ada cerita. Ya intinya namanya orang, nggak, intinya gini, mungkin orang kan ada di titik lemah dan lengah, balik lagi. Ya mungkin dia lagi posisi itu. Saya tahu anak saya lagi mengalami goncangan hidup tentang keluarganya. Saya belum bisa ngomong apa-apa. Sementara itu terkait pengajuan permohonan asesmen, hasilnya ketiga tersangka tersebut akan menjalani rehabilitasi selama 3 bulan. Atas perbuatannya itu, Virgon terancam pidana penjara 4 tahun. Para ketiga tersangka kita tetapkan dengan persangkaan pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, tentang penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi dirinya sendiri. Wajib direhabilitasi atau pidana penjara maksimal 4 tahun. Dan pada hari ini sudah dikirimkan hasil asesmen dari Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta terhadap ketiga tersangka, dilakukan proses rehabilitasi selama 3 bulan di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta.
Awalnya polisi menangkap Virgon dan PA di sebuah kos-kosan di kawasan Ampera, Jakarta Selatan pada Kamis minggu lalu. Setelah itu polisi menangkap kru band berinisial BH di Bekasi, Jawa Barat. Saat polisi menggeledah kos-kosan di lokasi Virgon dan PA ditangkap, polisi menyita 1 paket plastik kecil berisi narkotika jenis sabu, sisa pakai seberat 0,2 gram, 1 buah kantong, 1 buah bong, 3 buah korek api, 1 sendok plastik, dan 2 unit HP berbagai merek. Pada saat peristiwa ini terjadi, yang bersangkutan disuruh oleh PTP untuk membeli narkotika jenis sabu dari seseorang secara online seharga Rp1.600.000. Penyidik juga menyita barang bukti sebanyak 15 paket plastik klip kecil yang berisikan puntung bekas pakai narkotika jenis tembakau sintetis. Ya nggak usah salah menyalahkan, udah nasi dijadi bubur. Gimana caranya kita fokus menyelesaikan dan mengobatin adik aku lah. Supaya harapannya, namanya orang sakit kan harapannya kan diobatin ya. Sementara itu, ibunda dan kakak Virgon yang dulu sangat memuji dan mengagungkan Virgon sebagai musisi berkualitas, kini jadi garda terdepan membela Virgon. Mereka secara terbuka minta maaf Virgon terlibat narkoba. Ini kali kedua Eva Manurung minta maaf dan menyesali perbuatan Virgon setelah sebelumnya Eva Manurung membela mati-matian Virgon saat perselingkuhannya dibongkar Inara. Tapi ujung-ujungnya Eva mengakui kesalahan anaknya dan minta maaf. Semua orang ya, saya rasa pernah melakukan kesalahan. Ya. Tua, kecil, muda, besar sama aja. Ya. Hal ini tadi aku peluk anakku, dia minta maaf sama aku. Dia bilang, "Mami maafkan aku nakal." Iya nak, maafin Mami juga. Mami berusaha menjadi ibu yang baik untuk kalian. Meskipun kalian gak dibesarkan oleh seorang ayah. Biasalah, adik kakak, ibu, sama Nah, tapi dengan adanya hubungan tapi udah membaik. Ya, dengan ada ini ada hikmah lah, Mbak. Masalahnya yang biasalah kan Mami kan kadang-kadang begini begitu, banyak aturan-aturan, ada hal-hal yang Virgon gak ini. Ya gitu aja sih. Sementara itu di sisi lain, Inara Rusli dibuat kesal dengan netizen yang terus-terusan mengaitkan sikap cueknya dengan kondisi Virgon yang ditangkap narkoba. Karena semakin kita banyak mulut, yang itu juga nanti malah salah bicara, malah udahlah untuk kepentingan anak-anak supaya juga nggak kan ada jejak digital ya. Nanti kalau ngomong salah gini anaknya kan kasihan. Jadi lebih baik silent is gold, nggak apa-apa. Sementara itu, dituding melakukan intimidasi terhadap rapper Sexy Gold Reynaldo Martin, Eri Prasetyo yang merupakan kakak dari Anji Manji sekaligus manajer dari istri Ronaldo Martin, Juliet Angela Ernestine, akhirnya buka suara. Didampingi kuasa hukumnya, ia membantah melakukan dugaan intimidasi seperti yang ramai diberitakan saat ini. Terkait dengan pemberitaan kemarin berkembang, diduga saya melakukan intimidasi. Nah, saya jadi bingung nih, intimidasi apa gitu, karena di sini begitu pemberitaan itu beredar, saya sebagai manajernya Jello ya saya berusaha untuk menemui Martin sebagai yang sekarang masih suaminya dari artis saya Jello gitu. Jadi saya mendatangi dengan itikat baik supaya dia bisa bicara dengan Jello sebagai yang saat ini masih istrinya. Tapi di kedatangan saya yang pertama saya ditolak untuk bertemu. Saya hanya bertanya di sosial media saya, kolaborasi kalian sudah sampai mana? Tapi tidak pernah ada jawaban secara langsung dari yang terkait kepada saya. Aku meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Martin, yang saat ini statusnya masih menjadi suami saya. Kalau dari pihak kita intinya tidak ada masalah dengan Martin. Ya. Kalau memang Martin mau naik juga ya nggak perlu dengan cara-cara seperti itulah. Kalau perlu collab aja sama istrinya. Saya pun tidak menginginkan ada hal ini, saya orang belakang layar ya. Eri mengklaim semenjak pemberitaan beredar yang menuding Anji Manji adiknya berselingkuh dengan artis asuhannya Juliet Angela,
ia berusaha untuk menemui Martin untuk mengklarifikasi pemberitaan yang berkembang itu. Adanya intimidasi dari seseorang yang berinisial E yang mengaku-ngaku adalah kakaknya dari si A. Saya sama sekali tidak diberikan kesempatan untuk ketemu. Kesempatan untuk bertemu sama sekali gitu. Lebih di situ. Tapi malah pemberitaannya malah melebar kemana-mana, malah dibilang bahwa Bang Eri ini melakukan intimidasi. Kita nggak ngerti gitu intimidasi seperti apa, ketemu aja belum. Saya maksudnya merekam, ya saya datang ke situ, ya saya hanya rekam rumah aja, tidak ada rekaman-rekaman yang seperti apa, nggak ada sama sekali. Namun saat ditanya soal dugaan perselingkuhan yang terjadi antara Anji Manji dan Juliet, Eri enggan menjawab pertanyaan awak media. Ia pun siap menyeret pihak yang menyebarkan berita yang mencemarkan Anji dan Juliet ke jalur hukum. Pasalnya, akibat pemberitaan tersebut, pihaknya mengalami kerugian material dan imaterial. Kalau memang benar ada itu, silahkan proses hukum aja. Maksudnya ada langkah-langkah proses hukum kan. Jangan menyebarkan berita seolah-olah yang dibilang cocok logis segala macam itu kan menjatuhkan orang tanpa ada bukti-bukti yang jelas. Kalau nggak terbukti ya ada langkah proses hukum juga dari kita. Pemirsa, laporan ke polisi tapi tak diindahkan, seorang wanita bernama Lina Sapitri bertindak langsung dengan menggerebek sendiri lokasi pelaku begal yang mengambil motornya di Citayam, Depok. Video yang diunggah Musik Aja Dulu itu viral di media sosial. Bentar minta izin ya Pak RW ya. Ini plat nomornya ada polisi di warung Pak RW. Maaf, mohon izin. Ya. Plat nomornya di TKP Pak RW, maaf ya. Ini sarung tangan di sini Pak RW nih ya. Cuma nih ada anak-anak sini Pak RW ya. Maaf ya, satu persatu ya. Nih Pak RW, nih kita minta interogasi. Ya. Ya untuk kinerja polisinya harusnya kalau misalkan ada orang yang benar-benar butuh bantuan dari polisi harusnya langsung kerja cepat gitu. Apalagi kan ya maksudnya siapa tahu motor itu untuk dia cari uang atau untuk dia melakukan kegiatan sehari-hari gitu. Pastinya urgent gitu. Itu kan masalah urgency juga. Dan untung aja dia maksudnya juga cekatan gitu ya, bisa menegakkan haknya dia sendiri gitu. Dia bisa cari motornya sendiri. Cuma kalau misalkan orang-orang yang maksudnya enggak kayak gitu kan juga kasihan juga. Saat kasus belum berkembang, suami korban menemukan motor istrinya yang hilang dibegal pelaku itu dipasarkan pelaku di laman Facebook. Motor yang diduga milik korban itu dijual oleh pelaku lewat sosial media. Korban pun berpura-pura jadi pembel untuk menemui dan menangkap pelaku. Hingga akhirnya korban berhasil menemukan lokasi dan si pelaku di daerah Citayam. Mungkin harus lebih hati-hati kali ya kalau naruh motor di mana-mana, terus juga kalau di jalan, apalagi di jalan-jalan yang sepi, apalagi yang naik motor itu kan banyak banget begal juga ya. Kita nggak tahu kapan musibah datang sama kita, jadi lebih hati-hati, jangan juga menganggap bahwa ya udah ntar lapor polisi semuanya beres gitu kan, karena semuanya prosesnya pasti panjang. Jadi ya itu mungkin harus lebih hati-hati lagi kalau kemana-mana. Pemirsa, dunia pendidikan Indonesia seolah tercoreng oleh peristiwa memiriskan yang terjadi di SMA N8 Medan. Dalam video yang diunggah oleh sebuah akun gosip itu, terlihat seorang wali murid yang diduga adalah ayah dari seorang siswi SMA 8 marah-marah usai menerima rapor anaknya yang ternyata di luar dugaan tidak naik kelas. Wali murid itu mengklaim bahwa anaknya adalah siswi berprestasi, nilai-nilai ulangannya cukup bagus dan tidak punya track record buruk sejak SD hingga SMA, dan absen masuknya pun memenuhi standar kelulusan. Si wali murid itu mencurigai anaknya tidak naik kelas karena sikap tidak profesional kepala sekolah SMA N8 Medan itu.
Karena sebelum kenaikan kelas, ia sempat melaporkan dugaan korupsi dan pungli yang dilakukan kepala sekolah itu. Tinggal kelas, aneh. Alasannya? Alasannya karena absen. Absennya dibikin sementara peraturan dari pemerintah, dari Permendikbud, ini 25% dari jumlah setahun. 150 uang sekolahnya. Berarti sudah banyak praktek korupsinya. Oh, banyak, cukup. Lumayan. Nah, karena saya nggak mau berdamai sama dia, luar tinggal kelas, alasan absen. Saya kontak saja. Ini peraturan menteri, 25%. Saya ngadep apa dulu? Untuk laporan yang Bapak laporkan, layangkan itu apa? Seperti apa, Pak? Korupsi dan pungutan liar. Itu kemana Bapak layangkan, Pak? Ke Polda langsung. Tahun berapa, Pak? Tahun ini. Itu udah tahap sampai mana, Pak? Tahap penyelidikan. Udah diperiksa dia, Pak? Udah. Udah. Berapa orang selain kepsek? Nah, saya nggak tahu, polisi lagi. Berarti kuat dugaan itu, Pak? Udah positif kan? Diam 1000 bahasa di belakang ayahnya, siswi yang tidak naik kelas itu terlihat malu dan syok. Meski demikian, ia berusaha tegar menemani ayahnya menuju ruang kepala sekolah. Yang menarik pada video slide kedua, nampak sejumlah orang yang diduga adalah para guru berusaha menghindari aksi protes si wali murid. Sayangnya tak ada keterangan yang menyebutkan bagaimana ending dari aksi protes itu. Yang pasti akun gosip yang mengunggah video itu memberi caption yang cukup menohok. Tolong dipantau yes, kalau sampai benar parah nih. Bang, Abang sebagai apa, Bang? Bang, dari program presiden juga. Ya. Oke, Bang. Abang sebagai apa nih? Abang sebagai apa? Abang mengarahkan dari bawah. Iya. Jangan lari klien. Sampai kemana pun saya kejar klien. Jangan, saya minta dia datang ke sini, tanggung jawab dia. Kalau tidak, langsung. Ini hari juga saya ke Polda. Kenapa anda bilang semua nih? Aku bilang. Melihat video ini sangat miris ya. Ada sisi positif dan negatifnya dari video yang beredar yang ini nih ya, khususnya buat plus 62 ya. Pertama kali aku mau memberikan nasihat kepada orang tua, wali murid khususnya. Bapak kalau memang ada masalah, apapun itu permasalahannya, coba dibicarakan baik-baik ya. Kalaupun memang tidak ada solusinya, sebagai seorang wali murid boleh-boleh aja memberikan inspirasi ya. Tapi setidaknya di sini ya harus ada pembuktian apakah betul atau tidak kejadian ini menimpa anak Bapak ya. Jangan hanya mengambil kesimpulan dari satu sisi. Kemudian buat juga para wali kelas ataupun guru-guru di sekolah, Bapak Ibu yang terhormat, Bapak ini kan sebagai panutan ya, anak-anak di sekolah, sebagai panutan dari siswa dan murid di sekolah. Usahakanlah kalau ada masalah, jangan disangkut pautkannya pendidikan dengan masalah pribadi. Video viral dengan latar dunia pendidikan memang acap kali mencetak viral. Salah satunya video yang diunggah oleh akun Unik Infold yang menampilkan pidato anak penjual nasi goreng yang berprestasi di kampusnya. Video yang diambil pada momen wisuda S1 di sebuah perguruan tinggi negeri itu bikin terenyuh hati netizen karena wisudawan yang lulus dengan IPK 3,8 itu mengungkapkan sekelumit perjuangan orang tuanya untuk membiayai kuliahnya. Bahkan Reino Hairul Fadli, wisudawan sarjana kesehatan masyarakat itu rela tak ikut program MSIB atau program magang dan studi independen bersertifikat lantaran harus memantau dan merawat ayahnya yang tengah sakit diabetes. Orang tua saya penjual nasi goreng di pinggir jalan. Sejak kuliah saya selalu hidup dalam ketakutan. Saya takut orang tua saya kelaparan. Bahkan dalam program mohon maaf MSIB, saya tidak berani daftar. Bukan karena takut tidak diterima, tapi takut diterima. Karena dengan saya mengikuti program ini, ada kemungkinan saya jauh dari orang tua, saya tidak bisa memonitoring kondisi orang tua. Ayah sedang sakit, diabetes, dan sempat dioperasi. Insya Allah kamera ini mengarah kepada saya. Saya, Reino Hairul Fadli, SKM. Dengan ini saya mendeklarasikan saya adalah sarjana pertama di keluarga atas nama Bapak Rianto Effendi dan Ibu Ibtidaul Hasanah. Saya anak Anda,
Saya mencintai Anda dan saya menghormati Anda. Dalam sehari, video itu sudah mendulang ratusan like dan komentar. Bahkan artis lawas Chintami Atmanagara menjadi salah satu warganet yang menyukai video pidato Reno Hairul Fadli. Sementara akun Reno CHF yang merupakan akun Instagram Reno Hairul Fadli ikut menjawab komentar sejumlah netizen yang sebagian besar bernada positif. Keren banget masnya dari cara berbicara dan pemilihan kata. Semoga sukses ya, semoga bisa jadi dosen dan melanjutkan kuliah lagi. Tulis akun Pinkies Garage Sale. Saya terharu banget ya, terenyuh melihat pidato dari Rino ya, Rino apa Rano namanya tadi. Anak penjual nasi goreng pinggir jalan bisa lulus kuliah menjadi sarjana, papanya lagi sakit dan mungkin juga masalah biaya ya. Tapi ternyata bisa dilewatin ya semua itu dan dia berhasil jadi sarjana. Semangat ya untuk yang lain-lainnya, anak-anak mungkin penjual pinggir jalan, jangan putus semangat. Aku sih bangga ya, bangga dengan orang tuanya, bangga juga dengan anaknya, apalagi ini IP-nya 3,8 ya, tinggi sekali ya. Salut banget sih. Tidak maksudnya dia tidak kecil hati dengan yang bapaknya hanya maaf banget cuma seorang tukang nasi goreng, tapi beliau justru bisa menyekolahkan anaknya sampai tingkat sarjana. Pemirsa, baru-baru ini dunia kerja sempat dihebohkan dengan video viral di media sosial di mana seorang HRD Zain di salah satu perusahaan di Morowali, Sulawesi Tengah terlihat memarahi Imade, seorang calon karyawan yang kepergok tengah merokok dalam ruangan dengan kata-kata kasar. Imade memang masih berstatus calon karyawan yang baru diterima dan masih status percobaan. Sini adik kamu, jangan ngomong saya. Sini adik kamu, kamu nggak layak ada di sini. Menurut aku dua-duanya salah, yang perokoknya juga salah karena kan kalau kita satu ruangan sama orang kita harus pokoknya kalau kita ngerokok, jelas-jelas rokok itu kan sebenarnya dilarang ya. Aku pun juga nggak merokok dan aku juga nggak suka kalau orang ngerokok di sekitar aku. Jadi aku juga merasa keberatan juga sih memang kalau ada orang rokok, cuman salahnya HRD-nya kenapa kasar dan marah-marah maki-maki gitu. Kecuali kalau udah dikasih tahu baik-baik tetap ngerokok ya udahlah ya, mungkin dia kasar-kasar dikit. Tapi kalau misalnya belum apa-apa udah kasar ya HRD-nya juga salah sih. Ya, usai videonya viral, Zain pun meminta maaf kepada publik atas pelakuan dan kata-kata kasarnya kepada calon karyawan yang seharusnya tidak dia lakukan. Dan Made pun juga meminta maaf karena perilakunya yang sudah merokok di tempat yang dilarang untuk merokok. Dalam video tersebut keduanya pun saling berjabat tangan dan meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Perkenalkan, nama saya Zain Isa Krisna. Saya dari Departemen HRD. Saya adalah orang yang viral pada video belakangan ini. Perkenalkan, nama saya Imade Diana. Saya orang yang ada di video tersebut. Pada kesempatan ini, izinkan saya mengutarakan permohonan maaf saya yang sebesar-besarnya. Yang pertama, saya memohon maaf kepada Bapak Made atas tindakan saya dan perilaku saya yang tentunya tidak dapat diterima. Saya juga minta maaf kepada Pak Zain karena telah melanggar peraturan karena setelah merokok bukan di tempatnya. Kedepannya saya tidak akan lagi mengulanginya. Di sini saya juga ingin memohon maaf tentunya kepada pihak manajemen atas perilaku saya yang sudah mencoreng nama baik. Tentunya ini jadi pembelajaran untuk saya dan saya siap untuk menerima sanksi yang akan diberikan kepada saya. Sekali lagi saya mohon maaf. Meski Zain sudah meminta maaf, namun akibat videonya sudah terlanjur viral, Zain dikabarkan telah dipecat oleh perusahaan. Namun pihak perusahaan di mana Zain bekerja akhirnya mengklarifikasi jika Zain tidak dipecat, namun hanya dinonjobkan hingga waktu yang tak ditentukan.
Video tersebut memang banyak menuai beragam komentar dari netizen dan selebriti. Sebagian netizen mendukung Zayn, namun yang lain justru mengecam sikap arogan Zayn. Walaupun sekarang udah viral, terus kayak dia minta maaf, kan dia udah terlanjur dipecat. Dia udah nggak bisa balik dapat pekerjaan itu. Ya mungkin bisa dapat pekerjaan tempat lain, tapi kan tetap orang-orang udah taunya dia tuh kasar gitu. Jadi mungkin akan susah untuk dia bekerja di tempat yang baru yang mau terima dia gitu menurut ya. Apapun itu kayaknya sebelum ngomong ditahan dulu, jangan langsung marah. Itu kan mungkin kayaknya langsung marah-marah ya, udah selesai baru nyesel. Pemirsa, belum lama ini Angela Gilsha mengejutkan para penggemarnya dengan mengungkapkan hubungan asmaranya bersama seorang pria yang diketahui bernama Rikas Harsa. Melalui akun Instagram pribadinya, pemeran Adisti dalam sinetron Cinta Berakhir Bahagia yang tayang di RCTI memposting momen-momen kebersamaan dengan sang kekasih. Keduanya terlihat tengah berjalan-jalan menikmati keindahan alam. Ya, Angela yang ditemui tim Gospot akhirnya mengungkap kisah asmaranya dengan Rikas. Apa alasan Angela baru saat ini go public dengan sang kekasih? Benarkah lantaran punya kesamaan hobi, Angela merasa Rikas adalah pasangan yang tepat untuknya? Sebenarnya nggak go public banget sih. Spill dikit aja. Ya aku happy sih akhirnya bisa dapet partner yang punya hobi yang sama, terus punya visi misi yang sama, jadi bisa ngelakuin hal-hal yang kita suka itu barengan gitu sih. Angela sendiri dikenal memiliki hobi yang agak berbeda dengan kebanyakan wanita pada umumnya. Angela diketahui sangat menyukai olahraga dan hal-hal yang berbau aktivitas di alam terbuka, terutama trekking. Kalau di libur itu aku lebih memilih kalau nggak di rumah ya aku main ke alam. Karena apa ya? Cuman itu sih tempat aku buat recharge. Jadi berenang di curug, terus trekking, lihat tanaman, lihat batu, banyak deh yang bisa dilihat. Aku setiap hari syuting dengan ratusan orang di sini. Rame banget, di set rame, terus berisik. Jadi kalau ada waktu libur ya aku lebih memilih tempat-tempat tenang. Kalau udah di lokasi berisik, terus aku ke mall, aku bisa gila. Dan itu kenapa juga aku memilih untuk beli rumah di Sentul, karena lebih mudah buat aku ke Curug, terus banyak tempat trekking juga di sana, dan pokoknya banyak kafe-kafe yang terbuka dibanding aku harus weekend ke Jakarta gitu. Tak jauh berbeda dengan Angela, sang kekasih Rikas juga punya minat dan hobi yang sama, yakni beraktivitas di alam dan kerap mengeksplor berbagai gunung di Indonesia hingga luar negeri. Dengan latar belakang dan minat yang sejalan, maka tak heran jika Angela dan Rikas seringkali jalan bareng, bahkan kerap punya ide dadakan. Kan kita libur tiap weekend. Itu juga kemarin juga dadakan sih. Kayak dia nanya, mau kemana? Terus aku bilang, aku pengen banget trekking deh, kemana ya gitu. Yaudah kita kesini aja. Yaudah, habis itu kita langsung berangkat subuh. Terus malam kita udah balik lagi gitu. Itu kan jauh ya, di daerah deket Bandung situ. Jadi next kalau misalnya ada libur lagi ya paling kita explore kemana lagi gitu. Ini kita kan baru banget ya. Apa ya, sama-sama ngasih kasih ide aja sih. Nah, gimana kalau kita kesini? Kita kesini aja, kita kesini gitu. Jadi sama-sama punya ide lah buat jalan-jalan. Di lain tempat, penyanyi Jirayut dan konten kreator Halda saat ini tengah jadi sorotan publik saat keduanya menjadi bintang tamu di konten YouTube yang dipandu Deddy Corbuzier dan Vidi Aldiano. Di konten tersebut, Deddy memang membuat gimmick menjodohkan Jirayut dengan Halda.
Alih-alih keduanya saling menolak, keduanya justru terlihat saling senang, terlebih sama-sama punya pengalaman belum pernah pacaran. Jirayut bahkan menjelaskan tipe perempuan yang dia sukai, yaitu menggunakan jilbab seperti Halda. Tak hanya itu, Halda juga memberikan jawaban mengenai tipe pasangan yang mengarah pada gaya rambut Jirayut. Perjodohan tak sengaja yang dilakukan Deddy Corbuzier tersebut akhirnya juga membuat Jirayut dan Halda yang meski baru pertama bertemu justru merencanakan konsep pernikahan unik yang mengusung tema fairy tale. Konsep pernikahan unik yang diusung Halda dan Jirayut itu pun membuat Vidi bereaksi bahwa mungkin saja pernikahan mereka bisa saja masuk MURI atau Museum Rekor Dunia Indonesia. Kenapa? Ya, meski berawal hanya dari sebuah gimmick perjodohan, namun baik Halda atau Jirayut tak menutup kemungkinan keduanya bisa saja dekat, mengingat keduanya saat ini sama-sama berstatus single. Vidi pun terlihat menjadi orang yang paling happy melihat Jirayut dan Halda, bahkan Vidi mengumbar akan membelikan cincin jika keduanya sampai jenjang pernikahan. Terus walaupun gue gak tau ntar jadi teman atau apa sih, gue happy banget hari ini, thank you guys. Diva dangdut termuda Lesti Kejora ingin meraih bintang di dunia pendidikan. Saat bergelar bergengsi di ajang musik ingin diimbangi Lesti dengan gelar akademis yang mumpuni. Tak heran meski sempat cuti kuliah karena pekerjaan dan tugasnya sebagai ibu rumah tangga, Lesti pasang target ingin meraih gelar sarjana tahun ini. Beberapa waktu lalu, istri Rizky Bilar itu menjalani seminar proposal atau sempro sebagai salah satu syarat lulus S1 Ilmu Komunikasi di sebuah universitas bergengsi. Di akun Instagramnya, Lesti membagikan video saat dirinya menjalani sempro di depan dosen penguji. Lantas, apa judul dan garis besar skripsi yang berusaha dipertahankan Lesti dari dosen pengujinya? Perasaannya setelah menjadi sarjana. Belum jadi sarjana. Kemarin sempro seperti apa, Dede? Mungkin seperti apa? Pertanyaannya, Dek. Doain ya, biar cepet lulus. Kenapa? Sempronya, Dek, gimana, Dek? Ya gitulah, pernah ngerasain kan deg-degannya sidang sempro. Ini ambil judul itu mungkin ada kemudahan mungkin dari Bang Bilarnya juga dibantuin gitu, Dek. Oh, dalam segala hal kalau Kak Bilar mah. Bang Bi, kan istri lulus sidang, Bang Bi. Kenapa ambil jurusan itu, Bang Bi? Pasti bangga ya sebagai seorang suami, apalagi ini momen-momen yang apalagi ini adalah momen yang sangat dia tunggu, dia nanti sekian lama. Yang membuat saya bangga lagi adalah skripsinya itu hasil dari penelitian dari bisnis usaha, lini bisnis usaha yang kami jalani, yaitu tentang bagaimana pengembangan digital melalui lini bisnis yang kami jalankan, yaitu Lestarico. Memilih implementasi digital public relation pada label rekaman yang diretasnya bersama Bilar, tugas skripsi Lesti terasa lebih ringan berkat bantuan Bilar suaminya. Di sela-sela kesibukan syuting dan mengurus Abang L, Lesti menyisihkan waktu untuk merampungkan skripsinya. Diva dangdut termuda itu ingin menjadi sarjana sebelum usianya genap 1/4 abad pada 5 Agustus mendatang. Tapi apakah Lesti optimis bakal mendapatkan nilai sempurna untuk skripsi plus sempronya? Tapi begitu jalur skripsi mungkin kapan deh sidangnya? Doain ya, pengennya secepatnya. Doain aja. Tunda berapa lama, Dek? Insya Allah dalam waktu yang dekat. Insya Allah kalau nggak ada revisi. Kalau saya prinsipnya ya pendidikan itu nggak harus lewat jalur formalitas, nggak harus lewat jalur normatif. Pendidikan yang paling berharga adalah pendidikan lewat kehidupan yang kita jalani, kehidupan nyata yang kita jalani. Jadi saya pun bangga, bersyukur meskipun saya nggak kuliah, tapi lewat tanda tangan saya, istri saya akhirnya bisa buat lewat usaha yang kami jalankan, istri saya akhirnya bisa wisuda dengan dengan lini bisnis kami sebagai perantaranya gitu.
Ya, tak ada kata terlambat untuk menuntut ilmu. Slogan itu juga berlaku bagi YouTuber kondang dan selebriti Sultan Atta Halilintar. Atta yang berusia 29 tahun baru saja menjalani wisuda kelulusan SMA-nya. Suami Aurel Hermansyah itu lulus SMA lewat paket C, yaitu paket pendidikan kesetaraan non-formal yang diperuntukkan bagi mereka yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan SMA-nya secara formal. Saat ditemui awak media, Atta menyebut bahwa dirinya sudah menjalani ujian paket C 5 bulan lalu, namun baru mengikuti wisuda pada akhir Juni ini setelah dirinya pulang menunaikan ibadah haji. Alhamdulillah lulus. Kemarin kan berapa bulan yang lalu ujian, sekarang alhamdulillah lulus. Senang alhamdulillah. Ya walaupun udah telat nggak apa-apa lah, yang penting udah mencoba. Setelah memegang ijazah setara SMA, Atta ingin melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Meski sudah jadi sultan dan punya uang segudang, pendidikan sangat penting bagi ayah dua anak ini. Bukan mustahil ke depan Atta dan Aurel bakal kuliah bareng karena ia sangat mendukung istrinya itu agar comeback ke bangku kuliah menyelesaikan S1-nya. Apalagi Bunda Ashanti yang kini tengah menempuh pendidikan S3 di sebuah universitas negeri ternama sangat mendukung Aurel dan Atta untuk mengejar cita-cita yang sempat tertunda karena pekerjaan dan pernikahan. Lalu benarkah Atta tertarik kuliah di Fakultas Hukum lantaran dirinya ingin menjadi pengacara? Kalau mau jurusannya apa ya? Kalau nggak jurusan hukum, jurusan arsitek ataupun guru atau apalah. Yang pasti kayaknya nggak dokter deh, nggak jadi dokter. Ya walaupun dibilang telat ya telat, tapi kan nggak ada yang terlambat buat belajar. Ya pengenlah menimba ilmu lagi. Kan kita di dunia ini masih banyak kurang-kurangnya. Jadi walaupun pelajaran bukan hanya di sekolah dan bukan hanya di tempat kuliah, tapi juga di hidup. Jadi kalau bisa beriringan kan lebih baik. Mama Nur udah kuliah, dia tinggal nyesain doang kalau Mama Nur. Insya Allah aku support dia untuk terusin lagi. Aktor, presenter, dan penyiar radio ternama Arie Untung tiba di Bandara Suta kemarin siang setelah menunaikan ibadah haji untuk yang kedua kali. Kedatangan Arie disambut oleh Fenita Arie istrinya yang tahun ini tidak bisa mendampinginya berhaji. Sebelum bertolak ke kediaman mereka, Arie dan Fenita menyambut ramah tim Star Pro yang ingin mewawancarai mereka. Kepada tim Star Pro, secara eksklusif, Arie membagikan pengalamannya di Tanah Suci. Menurut Arie, banyak pengalaman menakjubkan yang baru dialaminya selama berhaji. Rasanya ya, Tanah Suci itu magical ya. Berarti berapa kali pun kita ke sana rasanya seperti pertama kali. Dari kemarin pun ke sana rasanya masih kayak pertama juga. Apalagi di sana kan bukan cuma berangkat juga, tapi ada sedikit tugas lah ya. Biar lebih belajar lah kita. Bagaimana bawa jamaah, kan masih dibimbing sama Sang Bendri sih. Tapi ya ternyata banyak pelajaran ya. Tahun ini, kepergian Arie ke Tanah Suci pada 6 Juni lalu mengemban misi khusus yaitu menjadi mutawif atau pemandu jamaah haji. Tentu saja para mutawif adalah muslim yang sebelumnya sudah naik haji atau menunaikan rukun Islam yang kelima, sehingga fokus mereka di Tanah Suci adalah memandu dan membimbing jamaah agar bisa menjalankan rukun haji dengan sempurna sehingga hajinya sah dan mabrur. Lantas apa tantangan terbesar Arie selama menjadi mutawif? Benarkah karena kesibukannya sebagai mutawif, Arie sampai lupa memanjatkan doa untuk keluarganya sendiri? Level perjalanan sebagai jamaah itu hanya menjalankan apa yang diinstruksikan. Kalau kita melihat para mutawif, para petugas itu ibadahnya justru melayani gitu. Jadi mungkin dia doanya nggak sempat ini segala macam, tapi bagaimana semua yang menyempurnakan ibadahnya para jamaah ini yang luar biasa. Alhamdulillah. Jadi kalau bisa dibilang mereka ini setiap ada yang mabrur di antara para jamaah, mereka dapat kemabrurannya gitu kan. Jadi maksudnya kesibukan mereka itu kita lihat sebagai sesuatu yang challenging dan menarik dan maksudnya kita ambil kemabrurannya dari melayani itu. Sebagai istri, Fenita bangga dengan perjalanan spiritual Arie. Ia ikhlas tidak bisa menemani sang suami berhaji lantaran ada event di Jakarta yang tak bisa ditinggalkannya. Di saat bersamaan, Fenita juga harus mengawal pendidikan anak-anaknya yang pada awal Juni lalu tengah menghadapi ujian. Lalu benarkah setelah impiannya menjadi mutawif terwujud, Arie bernazar ingin naik haji bareng istri dan anak-anaknya? Sebenarnya kita tuh diajaknya berdua sebenarnya, cuma memang
waktu pas kita ditawarin, kita lagi posisi juga lagi di luar, lagi nggak di Indonesia juga kan. Jadi satu sisi memang kita tuh doa banget pas zaman haji tahun lalu tuh doa pengen banget kalau bisa dipanggil haji lagi gitu, ya gimana pun caranya lah gitu. Nah sekarang dipanggil gitu, kok kayaknya ini kesempatan yang luar biasa banget gitu. Nah cuma ya kedua kan memang agendanya karena memang udah mepet sama waktunya, terus waktu itu juga dibilangin tapi keputusannya 2 hari ya, soalnya mau masukin dokumen-dokumen gitu. Ya udah akhirnya kita diskusi ya, karena itu dia tadi Mas Ari kan maksudnya bisa lah di sana sendiri, sedangkan aku jadi bagi tugas lah, aku di Jakarta, Mas Ari yang di sana kayak. Karena ada event di Jakarta kan yang harus dihandle. Iya, ada event, ngurusin anak-anak. Ya, tapi kita memang doa ya. Apalagi Mas Ari cerita tuh di jamaahnya ada yang benar-benar satu keluarga yang sama anak-anak gitu. Maka aku bilang, banyak doa ya, mudah-mudahan kita juga bisa di sana. Insya Allah kalau dikasih kesempatan lagi ke depan bisa bareng sama